Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Mixed Method jenis Sequential Explanatory. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Tasya Safira Hidayati, NIM 2019-33195. Yang kedua, Nadia Laila Ramadhani, NIM 2019-33196. Yang ketiga, Febriana Eka Handayani, NIM 2019-33204. Yang keempat, Maulida Fadalifa, NIM 2019-33207. Yang kelima, saya sendiri, Aulia Hapsari Dinar Pramesti, NIM 2019-33209. Dan yang terakhir, Sifania Azama Wardah, NIM 2019-33212. Yang pertama, pengertian dari mixed method. Rancangan penelitian metode campuran atau mixed method research design adalah suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Menurut Creswell, Plano, Clark pada tahun 2011. Penelitian metode kombinasi atau mixed method adalah penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan dalam beberapa cara mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam suatu proyek menurut Levy tahun 2017. Selanjutnya, penelitian kombinasi adalah penelitian yang mengasosiasikan penelitian kuantitatif dengan kualitatif menurut Lestari tahun 2015-3. Penelitian mixed method sequential explanatory. Yang pertama, deskripsi rancangan. Pendekatan metode campuran sequential explanatory adalah strategi yang diterapkan dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama yang diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil awal kualitatif menurut Creswell tahun 2010. Yang kedua, tujuan. Tujuan rancangan ini secara keseluruhan adalah untuk membantu data kualitatif menerangkan secara detail hasil kuantitatif awal. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengumpulan data berlangsung dalam dua fase yang berbeda, dengan sampling kuantitatif secara teliti pada fase pertama dan sampling tertentu pada fase kedua, yaitu pada fase kualitatif. Menurut Creswell tahun 2016-2299. Yang keempat, analisis data. Database kuantitatif dan kualitatif dianalisis secara terpisah dalam pendekatan ini. Hasil-hasil kuantitatif kemudian digunakan untuk merencanakan follow-up kuantitatif. Menurut Creswell tahun 2016-2300. Yang kelima, interpretasi. Peneliti metode campuran menginterpretasikan hasil follow-up dalam bagian pembahasan hasil penelitian. Interpretasi mengikuti bentuk pelaporan kuantitatif pertama, yaitu hasil fase pertama, dan kemudian kualitatif, yaitu hasil fase kedua. 6. Validitas. Seperti pada semua metode penelitian campuran, peneliti perlu menentukan validitas skor dari ukuran kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian sequential explanatory, akurasi penelitian dapat terganggu karena peneliti tidak memperhitungkan dan menimbang semua pilihan untuk menindaklanjuti penelitian kuantitatif. Contoh penelitian menggunakan metode mixed method sequential explanatory. Judul: Kemampuan pemecahan masalah dan karakter kerja keras melalui model Safi berpendekatan kontekstual. Jurnal: UNES Journal of Mathematics Education Research, volume 4, nomor 2, tahun 2015, halaman 122 sampai 129. Penulis: Prida, N.L. Taleo, Hardi Suyitno, dan Wiyanto. Tujuan penelitian: A. Mengetahui tingkat ketuntasan kemampuan pemecahan masalah pada siswa yang mendapat pembelajaran
model Safi berpendekatan kontekstual. B. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapat pembelajaran model Safi berpendekatan kontekstual dengan yang mendapat pembelajaran model Safi dan kelas dengan pembelajaran konvensional. C. Mengetahui pengaruh karakter kerja keras siswa yang mendapat pembelajaran model Safi berpendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. D. Mengungkap pengaruh karakter kerja keras siswa yang mendapat pembelajaran model Safi berpendekatan kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. E. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah pembelajaran matematika, materi aritmatika sosial dengan pengajaran model Safi berpendekatan kontekstual ditinjau dari karakter kerja keras siswa berdasarkan kategori atas, menengah, dan bawah. Metode penelitian. Metode campuran atau kombinasi tipe sequential explanatory dengan penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Penelitian kuantitatif pada tahap pertama mengikuti model kuasi eksperimental yang didesain dalam bentuk non-equivalent. Control Group Design. Creswell 2014. Treatment. Model pembelajaran somatis, auditorial, visual, dan intelektual Safi. Populasi siswa SMP Negeri 1 Soe. Teknik pengumpulan data. A. Teknik pengumpulan data kuantitatif pada penelitian ini menggunakan tes kuesioner atau angket dan observasi. B. Pengumpulan data kualitatif menggunakan lembar hasil pekerjaan siswa dan wawancara untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan kategori karakter kerja keras pada siswa yang diajarkan dengan model Safi berpendekatan kontekstual. Analisis data. Analisis data kuantitatif menggunakan uji T1 sampel, uji ANOVA, dan regresi linier sederhana. Simpulan. 1. Kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas yang mendapatkan model pembelajaran Safi berpendekatan kontekstual mencapai ketuntasan minimal. 2. Kemampuan pemecahan masalah siswa mencapai ketuntasan baik secara individual maupun klasikal. 3. Terdapat pengaruh antara karakter kerja keras siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa dengan besar pengaruhnya adalah 56,3%, sedangkan sisanya 43,7% kemampuan pemecahan masalah siswa dipengaruhi oleh faktor lain. 4. Karakter kerja keras siswa yang diajarkan dengan menggunakan model Safi. Pendekatan kontekstual umumnya berbeda pada kelompok menengah, yakni 75%, sedangkan untuk kelompok atas 10%, kelompok bawah hanya 16%. 5. Kemampuan memecah masalah siswa berdasarkan pengkategorian karakter kontekstual menunjukkan bahwa karakter kerja keras siswa yang berada pada kelompok atas mempunyai kemampuan pemecah masalah yang lebih baik dari kelompok menengah dan lebih baik dari kelompok bawah. Hal ini berarti bahwa jika karakter kerja kerasnya makin baik, maka kemampuan memecahkan masalahnya juga makin membaik. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.